warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tes tertulis. Yang dimana tes tertulis ini dibagi menjadi dua, yaitu adanya pilihan ganda dan sebuah pilihan esai. Pengertian pilihan ganda. Soal pilihan ganda adalah jenis soal yang menyediakan beberapa opsi jawaban bagi peserta ujian, tetapi hanya satu opsi yang merupakan jawaban benar atau paling tepat. Sedangkan pilihan esai, soal esai adalah jenis soal yang meminta peserta ujian untuk memberikan sebuah jawaban dalam bentuk uraian atau penjelasan tertulis. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan soal pilihan ganda, penilaiannya lebih objektif, kunci jawabannya sudah pasti, sehingga penilaian lebih mudah dan objektif. Yang kedua, cepat dalam koreksi, yang dimana ini memungkinkan menggunakan mesin seperti scanner atau sistem online. Yang ketiga, menguji pengetahuan luas, yang dimana ini bisa mencakup sebuah banyak materi karena peserta hanya memilih jawaban tanpa harus menjelaskan. Adapun kekurangannya, kemungkinan tebak-tebakan, yang dimana siswa bisa menebak jawaban yang benar tanpa memahami materi. Yang kedua, tidak mendalami, dimana ini hanya menguji pemahaman dasar, tidak menggali kemampuan analisis atau penalaran mendalam. Dan yang terakhir itu sulit merancang soal berkualitas tinggi, yang artinya ini membuat soal pilihan ganda yang baik dan tidak membingungkan, memerlukan waktu dan pemahaman mendalam. Sedangkan untuk kelebihan esai, yang pertama, menggali pemahaman mendalam, yang dimana soal esai ini mengharuskan siswa menjelaskan dan menulis jawaban sehingga mengukur pemahaman dan kemampuan analisis yang lebih mendalam. Yang kedua, melatih kemampuan komunikasi. Bisa jadi mendorong siswa untuk menyusun jawaban yang sistematis dan logis. Dan yang ketiga, mengurangi kemungkinan menebak jawaban, karena jawabannya terbuka sehingga siswa tidak bisa menebak begitu saja. Sedangkan untuk kekurangan, yang pertama, penilaian cenderung subjektif, yang dimana ini penilaian bisa bervariasi antar pengoreksi karena interpretasi jawaban siswa. Yang kedua, memerlukan waktu lebih lama untuk mengoreksi. Pengoreksian memakan waktu lama karena harus membaca dan memahami setiap jawaban. Dan yang terakhir, menguji cakupan materi yang terbatas, di mana memudahkan jawaban yang lebih mendalam. Biasanya jumlah soal esai lebih sedikit dibanding pilihan ganda, sehingga cakupan materi bisa lebih terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tes lisan, wawancara, dan presentasi. Wawancara merupakan percakapan tanya-jawab antara pewawancara dengan narasumber bertujuan untuk mendapatkan informasi, data, atau keterangan dari narasumber. Bersifat dialogis, ada interaksi dua arah, memiliki struktur yang pertama, pembukaan, salam, dan perkenalan. Yang kedua, isi, tanya jawab sesuai topik. Yang ketiga, penutup, ucapan terima kasih dan salam. Yang kedua, tes lisan presentasi merupakan penyampaian informasi, gagasan, atau laporan secara lisan di hadapan audiens, bertujuan untuk menjelaskan, memaparkan, atau meyakinkan pendengar, bersifat monologis, satu arah meski ada sesi tanya jawab, dan memiliki struktur yang pertama, pembukaan, salam, dan pendahuluan. Yang kedua, isi, penyampaian materi utama, dan yang ketiga, penutup, kesimpulan, dan salam. Adapun kelebihannya, yang pertama, interaksi dan fleksibel pewawancara dapat mengajukan pertanyaan lanjutan. Yang kedua, memungkinkan pengumpulan informasi mendalam dan detail. Dan yang ketiga, dapat mengamati bahasa tubuh dan intonasi. Yang keempat, membangun hubungan personal antara pewawancara dan narasumber. Dan kelima, kesempatan
klarifikasi langsung jika ada yang kurang jelas. Adapun kekurangan dari wawancara, yang pertama membutuhkan waktu dan biaya lebih banyak. Yang kedua, kemungkinan bias pewawancara mempengaruhi hasil. Dan yang ketiga, kualitas hasil tergantung pada kemampuan pewawancara. Dan yang keempat, narasumber mungkin merasa tertekan atau tidak nyaman. Yang kelima, sulit menjaga konsistensi antara berbagai pewawancara. Dan yang kedua, kelebihan presentasi. Yang pertama, dapat menyampaikan informasi ke banyak orang sekaligus. Dan yang kedua, memungkinkan penggunaan media visual pendukung. Dan yang ketiga, berbicara pada mengontrol alur informasi. Yang keempat, efisien dalam menyampaikan informasi terstruktur. Yang kelima, memungkinkan interaksi dengan audiens melalui sesi tanya jawab. Dan kekurangan dari presentasi, yang pertama, komunikasi cenderung satu arah. Yang kedua, sulit memastikan pemahaman setiap individu. Dan ketiga, ketergantungan pada keterampilan presenter. Dan keempat, audiens mungkin kehilangan fokus pada presentasi yang panjang. Yang kelima, keterbatasan waktu dapat mempengaruhi kedalaman materi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Eunike Noviolti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Baiklah, di sini materi saya adalah evaluasi non-tes. Ada portofolio, jurnal refleksi, penelitian sikap, dan penilaian rekan. Nah, di sini ada langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, penjelasan teori. Setiap kelompok harus menjelaskan secara singkat pengertian masing-masing jenis. Evaluasi atau teks dan non-teks yang menjadi topik kelompoknya. Yang B, analisis. Analisis kelebihan dan kekurangannya masing-masing jenis teks dan non-teks yang ditugaskan, termasuk keefektifnya dalam mengukur capaian pembelajaran. Sertakan referensi untuk mendukung analisisnya. Yang C, contoh penerapannya. Di sini berikan contoh nyata penerapan masing-masing jenis evaluasi dalam konteks pembelajaran tertentu atau dalam situasi pembelajaran tertentu. Evaluasi non-teks adalah metode penelitian yang tidak menggunakan ujian atau teks tertulis untuk menilai, mencakup portofolio, jurnal refleksi, penilaian sikap, dan penilaian rekan. Masing-masing memiliki karakteristik unik. Yang pertama ada portofolio, kumpulan karya siswa yang mencerminkan proses dan hasil belajar hari ini, yang bisa mencakup tugas kayak proyek dan refleksi. Yang kedua, jurnal refleksi, termasuk catatan pribadi siswa tentang pengalaman belajar mereka, termasuk pemahaman, perasaan, dan pengembangan diri. Yang ketiga adalah penilaian sikap. Nah, di sini penilaian sikap terhadap pelaku dan sikap siswa selama proses belajar, termasuk kerjasama, etika, dan motivasi. Yang keempat ada penilaian rekan. Penilaian rekan evaluasi yang digunakan oleh siswa terhadap teman sejawat, memberikan perspektif tentang kerjasama dan kontribusi masing-masing. Yang B, analisis kelebihan. Nah, di sini kelebihan evaluasi non-tes mengukur proses belajar yang menyediakan gambaran yang lebih menyeluruh tentang proses belajar siswa. Bukan hanya hasil akhir, kita juga bisa mengembangkan diri untuk mendorong refleksi pribadi dan mengembangkan sikap positif, kreativitas yang untuk bisa memungkinkan siswa untuk menunjukkan kreativitas dan keunikan dalam pembelajaran. Ya, ada juga kekurangan evaluasi non-tes. Nah, di sini subjektivitasnya adalah penilaian yang bersifat subjektif, tergantung pada interpretasi guru atau siswa. Waktu dan usaha membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan data menilai dibandingkan dengan teks tradisional yang kesulitannya dalam standarisasi, sulit untuk menetapkan standar yang konsisten untuk penilaian yang bersifat kualitatif. Keefektifan dalam mengukur
capaian pembelajaran. Di sini evaluasi non-tes ini efektif dalam mengukur keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan sikap. Yang memungkinkan kita tidak terlihat dalam teks tradisional itu adalah strategis 2005. Ya, contohnya ini penerapan yang pertama ada portofolio. Dalam mata pelajaran seni, siswa mengumpulkan berbagai karya seni yang mereka buat selama 1 semester. Karya tersebut disertai dengan refleksi tentang teknik yang digunakan dalam proses kreatif yang dilalui. Yang kedua juga ada jurnal refleksi. Dalam mata pembelajaran sejarah, siswa diminta untuk menulis jurnal refleksi setelah setiap pembelajaran tentang bagaimana materi yang dipelajari terkait dengan konteks masa kini, serta perasaan mereka terhadap topik tersebut. Yang ketiga ada penilaian sikap. Nah, di sini penilaian sikap dalam pembelajaran kelompok, guru memberikan penilaian sikap terhadap siswa berdasarkan kolaborasi dan kontribusi mereka dalam proyek kelompok. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan dari kawan saya. Perkenalkan, nama saya Gina Sonia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tes kinerja atau observasi langsung. Tes kinerja adalah metode evaluasi yang menilai kemampuan individu melalui pengamatan langsung terhadap keterampilan atau perilaku mereka dalam menyelesaikan tugas nyata atau simulasi. Pendekatan ini menekankan pada pengukuran keterampilan praktis seperti teknik kerja atau prosedur, dan cocok untuk mengevaluasi kompetensi dalam bidang tertentu seperti teknis, media, atau pendidikan. Dalam tes ini, peserta ditugaskan untuk menyelesaikan aktivitas atau prosedur spesifik yang kemudian dinilai oleh pengamatan. Analisis kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, relevan praktik. Tes ini memberikan gambaran keterampilan yang diperlukan dalam situasi dunia nyata sehingga lebih relevan dengan kemampuan yang akan dibutuhkan di lapangan. Penilaian langsung. Keterampilan praktis menguji keterampilan langsung dengan lebih efektif dibandingkan tes tertulis atau teori. Pengamatan dan proses dan hasil. Teknis kinerja memungkinkan pengalaman. Pengamatan menilai proses dan hasil kerja peserta, tidak hanya hasil di akhir. Yang ke validasi lebih tinggi. Tes ini lebih akurat dalam mengukur keterampilan praktik dibandingkan metode tes tertulis. Kekurangannya, yang ke-1, waktu dan biaya tinggi. Tes kinerja memerlukan persiapan lebih seperti alat atau lingkungan khususnya sehingga membutuhkan lebih banyak waktu dan biaya. Yang kedua, subjektivitas penilaian bergantung pada observasi langsung. Penilaian biasa lebih subjektif, terutama jika standar penilaian tidak jelas atau kurang terstruktur. Yang ketiga, kesulitan dalam skala besar. Untuk kelompok besar, penguji menjadi sulit sehingga karena memerlukan observasi satu persatu sehingga tidak efisien untuk peserta yang banyak. Contoh penerapan tes kinerja dalam bahasa Indonesia. Yang 1, evaluasi guru dalam mengajar di kelas. Yang kedua, dalam pelatihan guru, mereka mungkin diminta mengajar di kelas sebagai bagian tes kinerja. Pengamatan akan menilai bagaimana guru menyampaikan materi, mengelola kelas, dan berinteraksi dengan siswa. Aspek-aspek seperti kejelasan dalam menjelaskan, kemampuan mengelola waktu, dan respon terhadap pertanyaan siswa akan dinilai secara langsung. Yang ketiga, praktik ujian keterampilan pada jurusan tata boga. Yang keempat, dalam ujian praktis, siswa jurusan tata boga diminta untuk memasak hidangan tertentu dalam waktu yang ditentukan. Pengamatan akan menilai cara mereka mempersiapkan bahan-bahan, mengikuti resep, menjaga kebersihan, dan hingga akhir masak seperti rasa dan tampilan. Tes ini membantu menilai keterampilan kuliner secara keseluruhan. Yang kelima, simulasi pelayanan. Yang keenam, dalam tes kinerja untuk pekerja di bidang pelayanan, peserta akan menghadapi simulasi pelayanan yang mengukur keluhan. Pengamatan yang dinilai cara peserta menanggapi keluhan, memberi solusi, dan menjaga sifat profesional. Ini bertujuan untuk menilai kemampuan komunikasi dan menyelesaikan masalah. Simulasi. Yang D, simulasi. Langkah-langkah menyelesaikan
dalam simulasi dalam tes kinerja. Yang satu, menentukan skenario yang akan disimulasikan. Yang kedua, pilih skenario yang relevan dengan keterampilan yang diuji. Misalnya dalam tes pelayanan siapkan situasi mana pelayanan menghadapi masalah dengan layanan yang produk. Yang ketiga, menyiapkan peralatan dan lingkungan. Yang keempat, pastikan lingkungan dan simulasi mencerminkan situs sebenarnya. Jika tes memasak, disediakan bahan dan peralatan dapur yang dibutuhkan. Yang kelima, memberikan instruktur yang jelas. Yang keenam, memberikan petunjuk atau instruksi umum kepada peserta mengenai tugas yang harus diselesaikan, tetapi biarkan mereka menggunakan keterampilan mereka sendiri. Yang ketujuh, observasi langsung dengan pengamatan. Yang kedelapan, pengamatan yang akan mencatat setiap langkah-langkah. Yang kesembilan, penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang ke-10, gunakan rubrik dan kriteria penilaian untuk memberikan penilaian yang objektif. Yang ke-11, penilaian umpan balik. Yang ke-12, setelah tes selesai, berikan umpan balik yang kontekstual pada peserta mengenai kekuatan dan area yang perlu ditinggalkan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kisi-kisi soal dan rubrik penilaian. Yang pertama, kisi-kisi soal pilihan ganda. Yang kedua, ada kisi-kisi soal pilihan esai. Selanjutnya, soal teks wawancara dan presentatif. Dan ini soal yang terakhir tentang puisi ibu, beserta penilaiannya.